Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Satria, saya mahasiswa PAI semester 5 dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di dalam video ini saya akan membawakan tema yaitu pandangan Islam tentang korupsi dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tentu mendengar kata korupsi memang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang akhir-akhir ini menunjukkan betapa runtuhnya nilai-nilai etika dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Namun pada sisi lain juga di dalam dunia perdagangan kita juga banyak menemui orang-orang yang tidak jujur dalam berbisnis. Dengan menyimak kasus satu persatu yang terjadi menimbulkan kegelisahan tersendiri, dan pertanyaannya, apa yang terjadi? Mengapa Indonesia sebagai penganut Islam terbesar di dunia, terkenal religius, sekaligus menjadi negara terkorup nomor 6 di dunia? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang korupsi? Kiranya perlu memahami kembali bagaimana tentang pandangan Islam perbuatan korupsi ini, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid asyariah, yaitu hibs al-amal. Dari sinilah ulama klasik maupun ulama kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan sikap prinsip maqasid dan asyariah tersebut ya. Namun ini juga ada beberapa alasannya. Yang pertama, perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik atau uang rakyat. Yang kedua merupakan praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Orang lain, kelompok atau golongan, semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah merupakan salah satu karakter orang-orang munafik dan rakus, dan termasuk perbuatan dosa dan sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga, perbuatan korupsi adalah perbuatan zolim ya, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok dan golongan. Karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat, termasuk kaum miskin dan kaum yang lainnya. Yang keempat yaitu kolusi. Perbuatan ini termasuk kategori korupsi juga. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada orang yang tidak berhak dengan melakukan deal-deal tertentu, lobby, atau juga seperti menerima suap atau hadiah ya dari pihak yang diuntungkannya. Dan perbuatan ini juga sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Adapun korupsi menurut Al-Quran, terminologinya sama persis terhadap maksudnya, yaitu ada dalam suatu riwayat ya, suatu ketika dalam peperangan Badar ada kehilangan permadani, dan ada orang yang berbisik, oh itu Nabi yang mengambilnya. Turun ayat di surah Al-Imran. Tidak bisa terjadi bahwa Nabi itu berkhianat. Siapakah yang berkhianat? Konteksnya mengambil ini. Siapa yang berkhianat? Dia akan datang di hari kemudian membawa apa yang dikhianatinya. Sebenarnya korupsi ini pengkhianatan karena seorang diberi amanah terus dipelihara dan digunakan ini pada tempatnya dan sebagainya, dan malah dia mengambilnya atau tidak menggunakannya tersebut, dan dia juga berkhianat. Dia mengambilnya tidak menggunakan.
Dia berkhianat, di situ dikatakan dalam surat Al-Imran, siapa yang berkhianat itu dia akan datang membawa apa yang diambilnya. Nabi juga mengilustrasikan ada orang yang berkhianat, ya, diberi amanat untuk memelihara kambing, diambilnya satu, dia akan datang hari kemudian menggendong kambingnya, diambilnya apapun. Bahkan itu ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang korupsi itu, yang berkhianat itu, diminta untuk mengembalikan di hari kemudian apa yang diambilnya itu. Yang orang itu berkata, oh sudah hilang wahai Tuhan, coba lihat di bawah. Nah, coba lihat di bawah, mungkin ada, ya, barangkali di sana. Maka lihat di bawah apa yang pernah dikorupsikannya. Dia disuruh turun ambil, maka dia turun dan mengambilnya, lalu diangkat dengan sangat berat, ya, diangkat sangat berat sampai di puncak. Sampai di puncak pun dia sudah mau sampai di darat, dia jatuh, barangnya jatuh, begitu dengan seterusnya dan seterusnya lagi. Dan itu digambarkan sebagai penyiksaan sekaligus pelecehan terhadapnya. Jadi sebenarnya kasus korupsi ini harus dilecehkan. Nah, lalu bagaimana selanjutnya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia? Nah, tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sebenarnya. Telah menjadi masalah hukum yang dapat sorotan tersendiri dalam praktik penegakan hukum negara Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus korupsi dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat di Indonesia. Nah, tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela. Hal ini dipengaruhi dengan taraf kebutuhan masyarakatnya tersendiri yang senantiasa meningkatkan dalam setiap tahunnya. Jadi selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Kebutuhan ekonomi juga sering memberikan impact yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikir instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Nah, modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, hukum harus selalu hadir untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam praktik penegakannya, agar kesenjangannya ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hukum dituntut juga untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya. Di dalam hukum dan pemerintahan, tindak pidana korupsi secara khusus diatur di luar KUHP yang selanjutnya, tepatnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU PTPK. Dalam undang-undang ini disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi juga di berbagai kasus tindak pidana yang paling sering muncul dan diajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana tercantum dalam pasal 11 UU PTPK. Disebutkan juga ada beberapa. Yang pertama yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang kedua menerima hadiah atau janji. Yang ketiga diketahuinya. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang atau kemenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Nah, itu mungkin penjelasan tentang pandangan Islam tentang korupsi dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.